Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang masalah takut sendirian gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada kalanya mengalami takut sendirian gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sangat dominan sekali merasakan atau mengalami sensasi yang beraneka ragam teman-teman ya. Kayak macam hal-hal yang aneh gitu teman-teman ya. Kemudian hal-hal yang sepele gitu teman-teman, termasuk di hal-hal tentang sensasi takut dalam kesendirian gitu teman-teman ya. Jadi ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, lebih dominannya itu kita itu ada yang menemani lah gitu teman-teman ya, entah itu sama suami, entah itu sama istri, entah itu sama keluarga gitu teman-teman ya. Dan ketika ditinggal sama keluarga gitu, yang pada intinya kita itu menjadi sendirian, kita itu selalu mengalami ketakutan gitu teman-teman ya. Nah itu, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kenapa bisa mengalami hal seperti itu teman-teman ya? Karena itu dari trauma teman-teman ya. Traumanya dari mana? Karena kitanya selalu berpikir ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita lagi senang-senang nih sama keluarga gitu ya, dan ketika keluarga mau pergi kemana, meninggalkan kita teman-teman ya, entah itu perginya itu meninggalkan kita itu karena memang pekerjaan, kemudian apakah itu dia itu mau pulang ke rumahnya gitu teman-teman ya. Nah kita itu langsung berpikirnya itu yang aneh-aneh teman-teman ya. Nanti ketika sendirian, saya kalau misalkan penyakitnya jadi tidak ada yang nolongin, nanti gimana? Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Dan tanpa disadari itu menjadi ketakutan tersendiri gitu teman-teman ya. Nah makanya teman-teman itu jangan aneh kalau seandainya kalian itu selalu mengalami takut akan sendirian teman-teman. Karena emang dipicu dari ya selalu berpikir ke arah sana gitu teman-teman ya. Jadi ketika ditinggal nih sama keluarga itu, kita selalu berpikirnya ke arah sana ya. Nanti tiba-tiba kalau misalnya penyakitnya hadir, ketika kamu
saya jadi ini gimana ini, nggak ada yang nolongin, nanti siapa yang bawa saya ke rumah sakit, ketika nanti tidak ada yang bawa ke rumah sakit saya meninggal, kan seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian ingin terhindar dari ketakutan akan kesendirian teman-teman ya, kalian harus bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran seperti itu, pemikiran-pemikiran yang selalu membuat kita ketakutan. Nah itu teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa ketika kalian saat sendirian itu kalian tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa teman-teman ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, that's it, tidak akan ada yang terjadi teman-teman ya. Sadari saja bahwa itu cuma permainan pikiran kalian gitu teman-teman ya. Permainan pikiran kalian dari trauma saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Rasanya seperti mau mati gitu teman-teman, dan itu perasaan-perasaan itu terbawa ke sini. Sampai sekarang itu terbawa, sehingga hal-hal yang lain itu selalu dikait-kaitkan teman-teman ya. Ketika sendirian takutnya penyakitnya jadi, nggak ada yang nolongin, karena kitanya itu dipicu juga dengan sering mengalami rasa tidak nyaman setiap harinya gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada teman itu ya ada rasa nyaman gitu teman-teman. Tetapi saya kembalikan lagi sama Anda pertanyaannya, mau sampai kapan kalian terus ditemani teman-teman ya. Nah itu, dan kalau seandainya kalian terus ditemani, ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas sekali teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain kalau seandainya tidak ada teman, tidak akan dilakukan. Contoh kecil, ketika kalian memahami bahwa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh olahraga, butuh jalan-jalan. Tetapi kalau misalnya kalian hanya butuh dengan teman saja, mau sampai kapan teman-teman ya? Tidak ada teman, tidak ada jalan-jalan gitu teman-teman. Nggak ada teman, tidak ada olahraga gitu teman-teman ya. Mau sampai kapan teman-teman ya? Jadi ketika tidak ada teman juga, yang harus kalian lakukan itu adalah lakukan saja aktivitasnya teman-teman ya. Ketika nggak ada teman nih, mau jalan-jalan karena memang hari ini tidak jalan-jalan, tetapi nggak ada teman, ya udah nggak apa-apa, jalan saja teman-teman ya. Karena apa yang selalu kalian pikirkan itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih berpikir, wah apa nih, takutnya nanti sensasi hadir kemudian bisa menyebabkan saya mati. Kalau seandainya kalian mau memahami apakah sekarang kalian masih hidup, kalau seandainya sampai sekarang kalian masih hidup, itu menjadi patokan bahwa kalian itu tidak akan apa-apa teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi jangan tergantung dengan dengan orang lain teman-teman ya. Harus ada teman, mau melakukan ini harus ada teman, nonton TV harus ada teman, jalan-jalan harus ada teman. Mau sampai kapan teman-teman ya? Kita itu harus mulai dibiasakan dari mulai sekarang teman-teman, biar kalian itu nanti terbiasa dan kemudian menjadi normal lagi gitu teman-teman ya. Ingat, kenormalan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh pembiasaan teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang biasakan saja. Tetapi kalau misalnya Pak masih mengalami ketakutan nih, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis termasuk ketakutan-ketakutannya itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Hilangkan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Dengan cara seperti apa? Alihkan dengan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan teman-teman ya. Ini saya itu jalan-jalan tidak akan apa-apa. Ya memang tidak akan apa-apa teman-teman ya. Jalan-jalan saja. Nanti ketika jalan-jalan di sana, saya sehat, ketemu orang-orang, saya melihat pemandangan, tambah senang hati. Itu yang harus kalian pikirkan. Jangan kalian pernah berpikir begini. Ketika jalan-jalan, kalian malah berpikirnya begini. Duh, nanti ketika jalan-jalan di sana, nanti saya kambuh lagi nggak ya? Wah, ini butuh teman. Nah, mau sampai kapan seperti itu? Dan ketika kalian mengajak teman, ayo dong jalan-jalan, jalan-jalan aja, lu sendirian aja jalan-jalan. Seperti itu teman-teman ya. Soalnya kemampuan teman-teman yang lain yang untuk menemani kalian juga ada batasnya teman-teman. Makanya ketika kalian dapat penolakan dari orang lain itu, kalian gak usah marah teman-teman ya. Kalian gak usah bingung, kalian gak usah sedih gitu teman-teman ya. Karena ya kemampuan orang lain untuk menemani kita juga ada batasnya gitu teman-teman. Karena mereka juga butuh aktivitas, butuh melakukan kegiatan yang untuk kepentingan dianya sendiri gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi yang sekarang mengalami ketakutan tentang kesendirian teman-teman ya, jangan terlalu khawatir teman-teman ya. Kalian jangan terlalu berpikir tentang akibat nanti ketika kalian sendirian itu nanti akibatnya bakal begini. Hindari saja seperti itu teman-teman. Karena apa yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi teman-teman. Karena tidak akan terjadi.
selama kalian sudah makan, sudah minum, beres, that's it gitu teman-teman ya. Jangan selalu berpikir tentang ketakutan terus, semakin itu nanti ketakutan kalian itu malah semakin menjadi. Mau sampai kapan kita itu mandirinya teman-teman ya? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu butuh kemandirian teman-teman, dan kemandirian itu adanya di dalam diri kalian masing-masing teman-teman. Butuh pembiasaan. Biasakan dari mulai sekarang sendirian teman-teman. Hindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita terjerumus ke hal-hal yang menyebabkan kita itu pemulihannya itu agak lama. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi fix untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, semuanya itu butuh latihan teman-teman ya. Termasuk di takut kesendirian itu, latih keberanian kalian dari mulai sekarang. Sadari saja bahwa mental kalian itu sekarang menjadi mental tempe karena selalu berpikir kemana-mana. Nah berpikir kemana-mananya itu lahirnya dari trauma yang dulu gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, rasanya seperti mau mati, baru seperti teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Mulai dari sekarang, ayo bangkit, ayo semangat. Kalian jangan pernah mengeluh, stop mengeluh tentang keadaan, stop mengeluh tentang perasaan-perasaan teman-teman ya. Bina rasa semangat kalian, bina keberanian kalian, biar kalian itu cepat membaik lagi gitu teman-teman ya. Kalian harus bisa menyadari 99% itu mental yang sedang dipermainkan teman-teman ya. Mental kita dipermainkan oleh apa? Oleh pemikiran kita teman-teman ya. Nah makanya hidup kalian itu jangan pernah dipermainkan oleh pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Lakukan pemikiran-pemikiran positif biar itu bisa menimbulkan kemajuan ya. Kemajuan tentang kesehatan, kemajuan tentang tekad, kemajuan tentang semangat teman-teman ya. Karena untuk tekad dan semangat itu untuk orang yang terkena asam itu sangat turun sekali. Kembali lagi hubungannya dengan mental juga gitu teman-teman ya. Yuk mari dari sekarang kalian stop mengeluh, kemudian stop berimajinasi tentang hal-hal yang negatif teman-teman ya. Itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Ketika kalian selalu berimajinasi tentang hal-hal negatif, justru itu akan semakin dipermainkan kehidupan kalian teman-teman ya. Kalian akan menggigil, ketakutan, tidak berbuat apa-apa gitu teman-teman ya, karena selalu berpikir ke hal yang aneh-aneh. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Videonya saya tidak akan panjang lebar karena memang sekarang lagi ada tamu. Jadi videonya hanya cukup sekian saja. Tetapi yang patut kalian ketahui itu adalah mulai dari sekarang itu kalian jangan terlalu sering dipermainkan oleh pemikiran-pemikiran kalian sendiri teman-teman ya. Terutama yang sedang mengalami takut sendirian gitu teman-teman ya. Alihkan pemikiran-pemikiran tentang ketakutan sendirian itu. Biasanya ketakutannya itu tentang gimana nanti kalau sendirian itu takutnya akan terjadi begini-begini. Hindari saja seperti itu teman-teman, karena tidak akan terjadi teman-teman ya. Itu cuma permainan pikiran saja dari trauma kita teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan adalah justru pupuk semangat kalian, tanamkan dalam pikiran kalian itu bahwa kalian itu tidak akan apa-apa teman-teman, karena memang tidak akan apa-apa teman-teman ya. Biar kalian itu menjadi terbiasa lagi. Biasakan dari mulai sekarang sendirian gitu teman-teman. Lakukan aktivitas menyenangkan sendirian juga, jalan-jalan sendirian juga gitu teman-teman. Ketika kalian terus melakukan seperti itu teman-teman ya, kalian nanti akan bisa teman-teman ya. Mental kalian akan tumbuh lagi, tumbuh karena terbiasa gitu teman-teman ya. Karena kita itu bisa karena terbiasa teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, terutama yang sedang mengalami takut sendirian. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.